Dan inilah cara saya memperbanyak tanaman hias aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan kasih informasi ataupun tips bagaimana cara mempropagasi ya, ataupun meremajakan kembali terhadap tanaman hias aglonema. Dan kenapa tanaman hias aglonema itu daunnya seperti ini. Seperti yang kalian tahu bahwa tanaman hias aglonema itu bisa melakukan perbanyakan itu dengan cara mencacah bagian batangnya ya. Dan di setiap mata tunasnya seperti ini biasanya akan memunculkan satu tanaman baru ya, aglonema di setiap mata tunasnya. Dan bagaimana cara memperbanyaknya? Dan kenapa tanaman aglonema ini daunnya bisa seperti ini? Yang pertama adalah ketika tanaman hias aglonema itu dalam satu rumpun itu sudah memiliki banyak anakan ataupun memiliki banyak tanaman, namun ukuran potnya itu terlalu kecil sehingga mengakibatkan tanaman aglonema tersebut itu menjadi kurus dan terlihat sangat kering, dan daunnya juga seperti ini ya, kusam, tidak segar. Dan ini adalah jenis tanaman hias aglonema jenis Bicroy mutasi yang untuk harga kisarannya antara 40 hingga 60 ribu rupiah. Dan pengaruh terhadap cahaya matahari juga sangat berpengaruh terhadap tanaman hias aglonema. Ketika daun tanaman hias aglonema itu seperti ini, biasanya untuk peletakan ataupun intensitas cahaya matahari itu lebih tinggi dibandingkan ketika tanaman hias aglonema itu berada di daerah yang teduh. Dan di sini saya sudah mengembalikan lagi kesegaran tanaman aglonema ini. Saya lakukan perendaman ini 2 hari ya. Dan ini sudah nampak segar kembali. Bagian batangnya juga sudah terlihat segar ya, bagian akar-akarnya ini. Dan untuk memperbanyak ataupun mempropagasi ataupun meremajakan kembali tanaman aglonema ini dengan batangnya, baiknya benar-benar cek ya di bagian batangnya apakah ada batang yang sudah mulai membusuk. Apabila terlihat batang yang sudah mulai membusuk, maka alangkah baiknya di bagian batang yang sudah mulai membusuk itu dipangkas. Karena apabila tidak dipangkas, maka penyebaran terhadap batang tanaman tersebut akan lebih cepat ya. Dan bagaimana caranya untuk ataupun cara memotong ataupun memangkas pada bagian batang ini, langsung saja ya simak videonya. Untuk menyelamatkan daunnya ya, tanamannya biar lebih terlihat bagus, yang sudah seperti ini alangkah baiknya dipotong ya. Seperti ini kira-kira ya. Karena untuk menumbuhkan daun baru untuk tanaman aglonema itu cukup cepat ya. Jadi kita ambil saja daun yang sudah atau kita ambil daun yang masih terlihat sehat. Karena untuk mengembalikan kesegaran terhadap tanaman itu memang baiknya itu direndam ya.
Ini juga sebenarnya di bagian ini sudah mulai terlihat mata tunasnya ya, sudah mulai terlihat banyak sekali mata tunasnya. Dan saya akan memberikan satu contoh ya, ketika tanaman aglonema itu sudah terlihat mata tunasnya cukup banyak. Dan bagaimana cara menanamnya, saya akan mempraktekkan satu dulu yang seperti ini ya, yang tanpa saya potong. Di sini kebetulan saya sudah ada beberapa polybag ya untuk persiapan penanaman. Nah, setidaknya di bagian mata-mata tunas ini tertimbun oleh metan, sehingga untuk memudahkan memunculkan anakan baru ya, mudah untuk muncul tunas baru tanaman hias aglonema ini. Nah, seperti ini. Ini di bagian mata tunasnya ini sudah tertimbun, sehingga akan memudahkan merangsang memunculkan anakan baru pada bagian mata tunas di batang tanaman aglonema tersebut. Dan kemudian pada bagian batang ya, pada bagian batang kalian bisa memotong di setiap ruas-ruas. Ini ya, saya potong di bagian sini ya. Dan ingat ya, ketika ada batang yang sudah terlihat busuk, itu alangkah baiknya benar-benar dibersihkan, karena akan berakibat fatal ya ketika tidak dipotong sama sekali. Seperti ini udah bisa ya. Dan bagaimana cara saya menanamnya, itu alangkah baiknya disejajarkan. Seperti ini ya, karena apa, memudahkan untuk memunculkan pertumbuhan pada bagian ruas ataupun mata tunas tanaman aglonema tersebut. Dan ingat, ketika baru melakukan perbanyakan dengan cara pemotongan ataupun dengan cara memotong bagian batang ini, jangan sering-sering disiram ya. Lakukan penyiraman ketika metannya itu sudah mulai kering saja. Dan ini cukup ditumpuk tanah dikit saja ya, biar tidak terlihat bagian batangnya. Dan kemudian untuk meremajakan kembali tanaman aglonema, itu bisa dengan cara memotong di bagian batang ini ya, batang tanaman aglonema, tapi menyisakan akarnya agar memudahkan pertumbuhan cepat ya. Ini ya, ini karena ini sudah terlihat banyak mata tunasnya, jadi yang saya akan potong yang ini ya. Jadi memotongnya kita menyisakan akar di bagian atasnya. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa tanam lagi, dan nanti hasilnya untuk pertumbuhan daun berikutnya itu akan lebih bagus. Dan ini juga yang pastinya ini bisa kembali ditanam kembali. Dan demikian informasi dari catatan Aina, bagaimana cara meremajakan ataupun propagasi terhadap tanaman hias aglonema, dan kenapa tanaman hias aglonema itu daunnya seperti ini ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.